Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah, nikmat hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat serta salam tanpa pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau yang beriman Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa bermuajah kembali, kita bisa bertemu kembali di majelis kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongannya dan taufiknya agar kita bisa selalu istiqomah terus dalam menuntut ilmu syar'i dan juga dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu yang kita akan dapatkan pada malam hari ini. Baik, di pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam kesyirikan yang selanjutnya, yaitu yang sudah kita bahas tentang hukum yang menyembelih kepada selain Allah, dan juga tentang tawaf jahiliyah ataupun hukum tawaf kepada kubur dalam rangka mendekatkan diri kepada kubur tersebut. Maka menyembah kepada selain Allah atau menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah itu termasuk syirik akbar, dan juga tawaf ataupun mengitari kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada
kuburan tersebut itu juga termasuk syirik besar. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu soal yang ke-13 ataupun contoh syirik besar yang lainnya, yaitu kalau kita akan bahas tentang sihir, ya hukum sihir, kemudian tentang perdukunan, ya, ataupun tentang ramalan, ya, ataupun peramal. Ya, insya Allah kita akan bahas sampai soal ke-15. Ya, dari soal 13 sampai 15. Insya Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kemudahan dan taufiknya. Baik, langsung saja kita baca terlebih dahulu. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan pembacaan yang lain. Ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, as-su'al ats-tsalitsata asyar, pertanyaan yang ke-13, ya, dari macam-macam syirik besar. Ma hukmus sihri, ya, ma hukmus sihri, apa hukum dari perbuatan sihir ataupun apa hukum dari sihir? Maka Syekh rahimahullah menjawab, as-sihru minal kufri. Sihir itu termasuk dari kekufuran atau perbuatan kufur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan tetapi para syaitanlah yang kafaru, yang kufur, yu'allimun nasa, yaitu para syaitan mengajarkan manusia as-sihra, mengajarkan manusia sihir. Ya. Dari dalil ini bahwasanya sihir itu termasuk dari kekufuran. Kemudian dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mawbiqati, asyirku billahi was-sihru. Nabi SAW bersabda, jauhilah as-sab'al mawbiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan, yaitu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, was-sihr, dan sihir. Rawahu Muslim. Baik. Insyaallah kita akan membahas langsung, ya, syarah dari sihir ini. Ini anak ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid dalam syarah Kitab Tauhid, ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita harus tahu terlebih dahulu makna dari sihir. Ya, apa itu sihir? Ya. Sihir maknanya secara bahasa Arab, ya, ataupun secara bahasa, itu maknanya ma khufiya wa latufa sababu. Ya, ma khufiya wa latufa sababu. Yaitu maknanya sebabnya yang samar ataupun yang tersembunyi. Jadi makna sihir secara bahasa itu tersembunyi ataupun samar sebabnya. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat ataupun secara istilah, wa amma fi syar'i, ya,
itu terbagi menjadi dua makna. Ya. Sihir secara istilah terbagi menjadi dua makna. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah membagi menjadi dua makna. Makna yang pertama, makna sihir secara istilah yang pertama yaitu uqadun wa ruqa, yaitu ikatan ataupun mantra. Ya, ikatan ataupun mantra. Ya, yang mana mantra ataupun ikatan ini digunakan untuk bekerja sama dengan para jin ataupun syaitan. Ya. Jadi mantra-mantra yang dibacakan oleh para penyihir itu digunakan untuk berkomunikasi dengan para syaitan ataupun para jin. Ya. Ini makna yang pertama. Ya, maknanya adalah uqadun wa ruqa. Ya, ikatan, akad ataupun mantra. Kemudian makna yang kedua, ya, makna sihir yang kedua itu maknanya adwiyatun. Ya, maknanya yaitu segala macam ramuan ataupun obat. Ya, obat, ya, obat-obat kimia, ya, yang memberikan dampak kepada badan orang yang disihir. Orang yang disihir yang menyebabkan orang yang disihir tersebut itu bisa kehilangan akal, ya, bisa tidak sadar ataupun bisa pingsan misalnya, ya, ataupun bisa bahkan menyebabkan kematian. Ya. Jadi mana yang kedua yaitu segala macam obat, ya, obat ataupun ramuan, ya, yang menyebabkan seseorang itu menjadi kehilangan akalnya ataupun menyebabkan seorang tersebut meninggal. Ya, maka ini juga dimaknai dengan sihir, ya, segala macam obat. Ya, dan tidak ada kaitannya dengan para syaitan, tidak ada bantuan dari para jin ataupun syaitan. Ini makna yang kedua. Jadi ada dua makna, ya, untuk makna sihir secara istilah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membagi sihir itu menjadi dua bagian. Ya, berdasarkan makna sihir tadi, ya, secara istilah itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yaitu sihir yang syirik, ya, sihir yang bentuknya kesyirikan. Ya, sebagaimana tadi dalam makna yang pertama, ya, ada hubungan dengan syaitan, maka sihir yang bentuk syirik ini adalah wahwal awwalul ladzi yakunu biwasitati syayatin. Ya, ini adalah sihir yang menggunakan ataupun dengan perantara syaitan ataupun perantara jin, ya, dengan bekerja sama dengan jin ataupun syaitan, ya, maka ini termasuk sihir yang syirik, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian bagi macam sihir yang kedua yaitu, ya, sihir yang udwan, ya, sihir yang bentuknya itu permusuhan, ya, yaitu dengan perantara obat-obatan tadi, ya, dengan perantara obat-obatan yang disebutkan tadi. Misalnya obat-obatan itu dapat menyebabkan anggota tubuh seorang itu sakit, ya, ataupun hilang akalnya, ya, ataupun bahkan menyebabkan kematian, ya, maka ini dinamakan sihir udwan ataupun sihir permusuhan, ya. Nah, dari dua macam sihir ini itu disimpulkan hukum dari sihir ini. Ya, apa hukum dari sihir
Nah, penulis Syekh Muhammad Jamil bin Zainu rahimahullah dalam kitab Khut Aqidatak ini, beliau menghukumi sihir ini adalah termasuk dari kekufuran. Ya, ini adalah bagian yang dari sihir yang syirik, yang mana apabila seseorang melakukan sihir dengan perantara syaitan, dengan perantara jin ataupun syaitan, ya, dengan bekerja sama dengan setan ataupun jin, maka ini termasuk kekufuran, ya, termasuk perbuatan kufur dan syirik besar. Ya. Nah, adapun yang kedua, yang tadi, yang syirik uduan, ya, aduan itu tidak sampai jatuh kepada kekufuran, ya. Namun terjatuh dalam hal dosa, bahkan bisa menjadi dosa besar. Apabila obat-obatan tersebut bisa menyebabkan seorang itu hilang akal ataupun mati misalnya. Ya, maka ini termasuk dosa besar, ya, untuk sihir udwan. Adapun sihir yang syirik, maka ini termasuk kekufuran, ya, kekufuran, dan dinyatakan orang tersebut, ya, sebagai yang keluar dari Islam, ya, sebagaimana yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid ini. Ya, baik. Mungkin itu saja ya penjelasan dari sihir. Ya, sihir dan perdukunan itu saling ada berkaitannya, saling berkaitan sihir dengan perdukunan ataupun para peramal. Itu ada kaitannya dengan sihir ini. Yang mana kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali, ya, para dukun yang menggunakan sihir. Seperti contohnya, ya, ada teluh, ya, ada jimat-jimat, ya, jimat, kemudian pelet, ataupun yang lainnya, itu termasuk dari sihir. Yang mana ini semua itu ada kerjasama dengan para jin ataupun syaitan, ya, jin dari golongan syaitan, ataupun syaitan dari golongan jin. Ya, baik, Allah Ta'ala a'lam. Kita lanjut ke pembacaan, ya, dari nomor 13 dulu, ya, kita baca dulu. Untuk yang lain, di sini yang pertama itu ada, ya, Pak Roni, silakan dibaca soal ke-13 ini. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. As-su'al as-salisata asyar. Ma hukmu as-sihri? Apakah hukum sihir? Jawab, as-sihru minal kufur. Qala ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah syaitan itu berbuat kufur, mengajarkan manusia kepada sihir. Dan Suratul akan tetapi para syaitan itulah yang kufur, yang telah melakukan kekufuran. Ya, walakinna, lakinna ini adalah artinya akan tetapi sesungguhnya akan syaitan itulah yang mengajarkan kekufuran, yang telah berbuat kekufuran. Kafaru ini artinya yang telah berbuat kekufuran. akan tetapi syaitanlah yang telah berbuat kekufuran, Ya. mengajarkan manusia tentang sihir. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al maubiqat, asyirku billah wa sihir. Nah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jauhilah 7 hal yang membinasakan, Naam. berbuat syirik dan sihir. Rawahu Muslim. Ya, naam. Barakallahu fiik. Afikum barakallah. Baik. Selanjutnya Abu Dafa, silakan. Ada Abu Dafa? Tadi ada ya? Mungkin beliau keluar tadi ya. Baik, kita lanjut. Abu Rehan, oh izin ya. Baik. Kemudian Abu Hud, silakan Abu Hud. Fadal, Fadal, ikra Abu. Kalau Allah Taala soal asal asal mahuk musuh al-jawabu akhiru min al-kufri. Qala ta'ala walakin sayatina kafaru yu'aduna an-nasa al-isra. Qala sallallahu alaihi wasallam istanibu sada'a wa Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Abu. Baik. Selanjutnya Pak Sugeng, silakan. Nah, Ustaz. As-soalu as-asara. Ma hukmu sihri? Al-jawabu as-sihru minal kufri. Qala ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a mubiqatu asyirku billahi mubiqati asyirku billahi wasihri. Rawahul muslimun. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya Pak Zainal Arifin ada ya? Sudah semua ya, sudah baca semua ya. Yang lainnya tidak bisa hadir, qadarullah, sedang ada uzur. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, soal ya, Ar-Rabi'at Asyar, ya, soal yang ke-14. Qala mu'alif rahimahullah, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi. Ya. Berkata mu'alif rahimahullah, apakah kita mempercayai al-arrafa, yaitu para peramal, wal kahin, dan para dukun di dalam ilmu ghaib? Ya, apakah kita mempercayai para peramal ataupun para dukun di dalam ilmu ghaib? Maka Syekh menjawab rahimahullah, la nusaddiquhuma. Ya, maka kita tidak mempercayai mereka. Ya, kita tidak boleh mempercayai mereka. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, ya, man fis samawati wal ard. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang ada di langit, dan di bumi itu hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang ada di langit ataupun yang di gaib. Yang ada di langit itu para malaikat, ya, yang dari bumi yaitu manusia. Suatu hal yang gaib, ya, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Suratun Naml, ya, surat An-Naml. Baik. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sahihun rawahu Ahmad. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, para peramal ataupun peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, maka dia mempercayainya, bima yaqul, terhadap apa yang mereka katakan ataupun terhadap apa yang dikatakan oleh peramal ataupun dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur, telah melakukan kekufuran dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahih, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Baik. Ya. Di sini saya menjelaskan tentang hukum mempercayai peramal, ya, ataupun dukun terhadap ilmu gaib, pun hal yang gaib, ya. Maka kata saya, ya, kita tidak boleh mempercayai mereka, ya, karena ya termasuk perbuatan kufur, ya, perbuatan syirik besar, ya. Adapun ya apa yang dimaksud, kita harus tahu makna dari para peramal dan dukun, ya. Walaupun kita sudah tahu ya para peramal itu seperti apa ataupun dukun itu seperti apa. Namun sini akan jelaskan kembali, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, dalam kitab beliau, ya, Muqarrar At-Tauhid, ya, dalam kitab Muqarrar At-Tauhid, Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang dimaksud dengan kahanah ataupun al-arafah, yang dimaksud dengan dukun ataupun peramal, yaitu wahuma ida'aul ghaib wa ma'rifatul umuril ghaibah kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsilu. Ya. Mereka berdua, ya, para dukun ataupun peramal ini itu menyangka bahwasanya mereka itu mengetahui perkara yang gaib. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka itu mengetahui hal yang gaib, ya, seperti, ya, kabar yang akan terjadi, yang akan datang, ya, yang ada di bumi ini, ya, ataupun kabar yang sebelumnya misalnya, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan para peramal ataupun dukun, ya. Ya, walaupun hatta dia berpenampilan seperti ustadz, ya, hatta sampai dia walaupun dia berpakaian seperti ustadz misalnya, ya, kalau dia mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, ya, mengetahui kapan terjadinya kiamat misalnya, ya, ataupun tahun depan akan ada Imam Mahdi misalnya, ataupun tahun depan akan ada jatuhnya meteor misalnya, ya. Ya, walaupun dia dengan menggunakan misalnya ilmu cocok logi, ya, maka ini kita tidak boleh mempercayainya, ya, sampai ada dalil yang menjelaskan hal ini, dalil yang sahih tentunya, ya, bukan dalil yang dhaif ataupun maudhu' yang palsu, ya, karena kejadian, ya, ada yang YouTube itu beredar, ya, bahwasanya tahun lalu itu akan ada meteor jatuh misalnya, ya, kata ustadz tersebut di dalam YouTube. Ternyata beliau itu membawakan hadis yang maudhu', hadis yang palsu, ya. Dan kenyataannya itu tidak terjadi, ya, karena hadisnya maudhu' ataupun palsu. Nah, kebanyakan yang digunakan itu untuk dari ilmu cocok logi,
dari ilmu mencocokkan ini, ya, yang mana itu bukan dari Islam, ya. Jadi jangan sampai kita mempercayai hal-hal yang gaib, terutama hari kiamat misalnya, sampai ada dalil sahih yang menjelaskan tentang hari kiamat tersebut. Ya, jadi jangan langsung sampai kita percaya, ya, yang apa yang kita dengar di YouTube misalnya tentang hari kiamat. Maka kita harus cross check kembali, kita cek kembali apakah yang dibawakan ustadz tersebut itu benar, ada dalilnya yang sahih atau tidak. Ya, ya karena sekarang banyak ya yang berpakaian ustadz, ya pakai sorban dan sebagainya, namun ia melakukan perdukunan ataupun uh, ia bisa meramal dan sebagainya. Ya, terkadang ada di suatu kampung itu ada yang berlebar ustadz, ya, ada pernah menyaksikan sendiri. Ya, dia berpakaian muslim, ya ada sorbannya dan sebagainya, namun dia mengucapkan mantra-mantra yang aneh, gitu. Mantra-mantra yang tidak bersumber dari Al-Quran, mantra-mantra yang tidak jelas. Maka ini sudah jelas dia adalah dukun, ya. Jadi apabila ada orang yang berpenampilan seperti itu, namun dia mengucapkan mantra-mantra yang aneh, ya, maka itu sudah jelas dia adalah dukun, ya. Ataupun dia bisa memasukkan jin ke dalam botol misalnya, ataupun yang lainnya, maka ini sudah jelas dia adalah dukun. Ya, jadi kita jangan sampai percaya pada orang tersebut. Baik. Kemudian hukum dari perdukunan, ya, ataupun peramal ini, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan wallahu subhanahu wa ta'ala al-munfaridu bi ilmil ghaib. Kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seorang diri ataupun hanya dialah yang mengetahui ilmu gaib. Ya, kita harus meyakininya. Sebagaimana di sini yang dijelaskan oleh mu'alif, ya, Syekh Jamil bin Zainu rahimahullah, dia mengatakan ya dalam membawa dalil dari surat An-Naml, ya, katakanlah tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di langit ataupun di bumi ini yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya, dan di sisinya lah di sisi Allah lah mafatihul ghaib. Ya, kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan faman id'a musyarikatuhu fi syai'. Ya, barang siapa yang menyangka ya, dirinya itu ya, menyangka dirinya itu bisa mengetahui hal yang gaib, ya, ataupun ya hal-hal kabar-kabar yang akan datang, ya dia mengetahui hal tersebut, maka sungguh dia adalah telah menjadikan dirinya itu sebagai syarik, sebagai tandingan, ya. Maka dia telah menjadikan dirinya itu sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Jadi dia telah melakukan kesyirikan, ya. Kemudian saya melanjutkan wal kahanatu la takhlu minasyirki fahiya syirkun fir rububiyyah min haitsu id'a'u musyarikatillahi fi ilmi. Ya. Bahwasanya dukun itu tidak terlepas dari kesyirikan. Ya. Yang mana syiriknya itu di dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menyangka bahwasanya dirinya itu mengetahui hal yang gaib. Ya.
Yang mana dalam tauhid rububiyah bahwasanya hanya Allah lah yang maha mengetahui, ya, maha mengetahui ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkun fil uluhiyah, dan juga syirik terhadap ya uluhiyah Allah, ya, min haitsu at-taqarrubu ila ghairillahi bi syai'in minal ibadah, ya, dari segi mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sesuatu yang dianggap itu ibadah. Contohnya misalnya eh, dukun itu melakukan semedi, ya semedi, ataupun ya berpuasa, ya berpuasa yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dia berpuasa ya, ya untuk diperuntukkan untuk apa? Untuk jin, ya, maka ini termasuk kesyirikan, ya, yang mana dukun itu memiliki ritual-ritual tertentu, ya, seperti berpuasa yang misalnya 40 hari, ataupun bersemedi ya di gua dan yang lainnya, ya, maka yang diperuntukkan untuk jin tentunya, ya. Jadi para dukun itu melakukan hal tersebut untuk para jin, ya. Maka ini termasuk dari kesyirikan ataupun syirik akbar, ya. Baik. Ya. Jadi ini penjelasan dari perdukunan ataupun peramal, ya. Jadi bahaya dari mempercayai dukun ataupun peramal itu sangatlah bahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man atta arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Ya, kalau siapa yang mendatangi ya arrafan au kahinan, para peramal ataupun dukun, dan dia mempercayainya, ya, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran, ya, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya ini bahaya, jangan sampai kita terjebak ke dalam hal perdukunan ataupun peramal. Ya, bahkan sekarang sangat banyak beredar ya di YouTube. Itu terkadang ada di beranda tuh tiba-tiba ada ramalan ini. Ya, jangan sampai kita mengkliknya, itu bahaya. Ya, sampai mengkliknya dan kita mendengarkan hal tersebut, maka ini bisa mendapatkan ancaman dari hadis Nabi SAW ini. Ya, waliyadzubillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari para peramal ataupun para dukun ini. Baik, lanjut kita baca. Dari awal lagi ya. Pak Roni silakan baca lagi nomor soal 14. Rahimahullah. As-su'al Ar-Rabi'ah Asyar. Arafa walakat fi alif ghaib. Diqaluhu ta'ala wala la ya'lamu ma fis samawati wal ard ghaiba illallah. Suratun Suratun Naml. Lanjut. wa qala sallallahu alaihi wasallam man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala Bima unzila ala Muhammad. Sahihun rawahu Ahmad. Ya, na'am. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut aja ya sampai nomor 15. Qala mu'alif rahimahullah as-su'alu al-khamisata asyar hal ya'lamul ghaiba ahad, apakah seorang itu mengetahui yang gaib? La ya'lamul ghaiba ahad,
Ya, tidak ada yang mengetahui seorang pun hal yang gaib. Illa man attala'ahu Allah minar rusul. Melainkan ya, siapa saja yang Allah berikan ya, yang Allah berikan ilmu tersebut di antara para rasul. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui hal yang gaib, ya tanda-tanda kiamat ataupun yang lainnya. Contohnya seperti itu. Ya qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rusuli. Ya min rusulin. Suratul Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang mengetahui, ya dialah Allah yang mengetahui al-ghaib, yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka tidak tidak ditampakkan ya, kepada seorang pun hal yang gaib illa man yartada, melainkan siapa saja yang Allah ridhoi di antara para rasul. Ya, suratul Jin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasanun rawahu at-Tabrani. Ya. Hadis hasan riwayat Tabrani. Baik. Ya, lanjut. Abu Dafa, silakan, ada Abu Dafa. Nah, Ustaz. Baik, Abu Iqra. Ya, soal 14 dan 15. 14, 15. Ya, Bismillah. 14 dan 15. Qala mu'alif as-su'alu ar-rabi' asyara. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi alimal ghaibi Fi ilmil ghaibi. fi apa? Ilmil ghaibi. Fi ilmil ghaibi. Al jawabu la nusaddiquhuma la nusaddiquhuma. Afwan. Laqau Naam. apa? Laqaulu ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Suratu An-Naml. Nah, suratul Naml. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sahihun rawahu Ahmad. Nah, lanjut. As-su'alu al-khamisu asyara. Hal ya'lamul ghaibi ahad? Hal ya'lamul ghaiba. Al-jawabu hal ya'lamul ghaiba ahad? Al-jawabu la ya'lamul ghaiba ahad. Illa man attala'ahu Allah minar rusul. Illa man atla'ahu Allah minar rusuli. Qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tada mir rasulin. Suratul Al-Jin. Qala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illallah. Hadis hasan rahu at-Tabrani. Ya, nah, barakallahu fiik. Baik.
Nah, Lanjut, Abu Hud. Ada Abu Hud? Ya, Bu. Silakan baca soal 14 dan 15. hal mukhassifun ar-rafa wal kahina fi ilmi al-ghaibi wa jawabu la tuqaddimuhuma qawlihi ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Nah, Surat Al-Islam. Sallallahu alaihi wasallam man ata ar-rafat aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ma unzila ala Muhammad nah, wa rawahu Ahmad. As-su'alu al-khamis ashar. Hal ya'lamul ghaiba ahad? Al-jawabu la ya'lamul ghaiba ahad illa man attala'ahu Atla'ahullah. min ar-rusul. Qala ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam bahaya ghaiba illallah. Nah, At-Tabrani. nah, barakallahu fikum. Baik, lanjut. Pak Sugeng, silakan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala as-su'alu arba'ata asyara. Hal nusaddiqul arafa wal kahina fil ilmi ghaibi? Al-jawabu arba'ata asyara. La nusaddiquhuma liqaulihi ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, Suratul Naml. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wassalam. man ata arrafan au kahinan Nah, fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. nah, Sahihun wa rawahu Ahmadu. nah, As-su'alu khamsatu asara. Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Al-jawabu khamsatu asara. La ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu lahu minar rusuli. nah, Qala ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Suratul Jin. nah. Qala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illallah. Hasanun rawahu Tabaraniun. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Fikum barakallahu. selanjutnya sudah semua ya. Baik, yang lain tidak hadir, qadarullah. Nah, ya, alhamdulillah karena udah semua ya. Jadi untuk pertemuan hari ini di malam ini kita cukupkan sampai di soal yang ke-15. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan lanjut ya di soal yang ke-16. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan dan memberikan kita taufiknya. Baik, ya. Alhamdulillah ya untuk pada malam hari ini. Ya. Jadi untuk syirik besar yang selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu tentang sihir. Ya, sihir itu ada dua hukum, ya, ada yang kufur dan juga ada yang tidak sampai kekufuran. Ya, sihir yang kufur apabila dia dengan bekerja sama dengan syaitan pun bekerja sama dengan jin, maka ini dihukumi dengan kufur ataupun syirik. Ya, adapun sihir yang berupa obat-obatan, ya, obat-obatan yang misalnya itu dicampur dengan minuman ataupun makanan, ya, itu bisa menyebabkan orang yang disihir tersebut
menjadi keracunan, ya, ataupun hilangnya akal, ataupun bahkan kematian, maka ini hukumnya tidak sampai kekufuran, ya, ataupun tidak sampai syirik, ya, karena tidak ada kerjasama dengan syaitan. Itu murni hanya obat, ya, ataupun obat kimia misalnya. Ya, maka tetap dinamakan sihir, ya, namun tidak sampai kufur, namun dia berdosa, bahkan bisa dosa besar. Ya. Kemudian syirik akbar yang kedua yaitu mempercayai dukun ataupun peramal. Ini termasuk syirik akbar juga, ya, syirik akbar, mempercayai dukun ataupun peramal, ya. Baik, mungkin wallahu taala alam, ya, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.